Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari Kota Malang. Sekarang ini saya sudah berada di depan Stasiun Malang dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju Kota Purwokerto. Naik kereta keberangkatan pagi yaitu kereta api Kertanegara. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Kertanegara kali ini di kelas ekonomi dari Malang menuju Purwokerto? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Ini dia untuk Stasiun Malang dan merupakan bangunan stasiun yang lama. Jadi untuk Stasiun Malang ada dua pintu keberangkatan saat ini, ada pintu lama dan juga ada pintu yang baru. Nah, untuk fasilitas di sini tuh ada beberapa tenan penjual makanan. Jadi apabila teman-teman mau belanja dulu sebelum naik kereta bisa ya. Bergerak ke dalam, di sini ada loket, ada check-in counter untuk cetak boarding pass, dan pintu masuknya di sebelah sana. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Sekarang saya duduknya di kereta ekonomi 4 ya, kursi 18 Alfa. Nah, di sini. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di peron jalur 1 dan kereta api Kertanegara yang akan saya naiki sudah berada di belakang saya. Sebelum itu saya mau cerita sedikit nih seputar kereta api Kertanegara. Nah, Kertanegara sendiri namanya diambil dari nama seorang raja, yaitu raja terakhir di Kerajaan Singasari. Lalu untuk kereta api Kertanegara memiliki rute perjalanan dari Kota Malang tujuan ke Kota Purwokerto. Untuk perjalanan kereta api Kertanegara dari Malang ke Purwokerto di waktu pagi hari dan juga keberangkatan kereta api Kertanegara dari Purwokerto menuju Malang di waktu malam hari. Untuk kereta Kertanegara juga memiliki dua kelas layanan. Yang pertama ada kereta kelas ekonomi dengan harga tiket kisaran Rp230.000 sampai dengan Rp280.000. Yang kedua ada opsi lain yaitu kereta kelas eksekutif dengan harga tiket mencapai Rp430.000. Memang untuk dari selisih harga tiket antara kereta kelas ekonomi dan juga kereta kelas eksekutif di kereta api Kertanegara ini menurut saya gapnya cukup jauh ya. Namun kereta eksekutif tentunya menawarkan kenyamanan yang lebih bagus lagi. Jadi buat teman-teman yang mau dari arah Malang ke Purwokerto ataupun juga ke Yogyakarta, kalian bisa opsi naik kereta api Kertanegara ya. Sekarang kita ke depan dulu, kita lihat untuk proses penyambungan lokomotifnya ya teman-teman. Kalau lokomotif mau dipasangkan dengan rangkaian itu tuh ada juru langsir atau bisa dibilang tukang parkirnya kereta dan juga lokomotif. Ya, lokomotifnya udah tersambung dan proses pemasangannya itu smooth banget teman-teman. Untuk lokomotif dinas kereta api Kertanegara pada perjalanan kali ini adalah CC203 9509. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak. Jadi ada 3 gandar di depan dan juga di belakang. 203 merupakan lokomotif yang memiliki hidung kabin miring seperti ini. Apabila tampak depan menurut saya gagah banget. Dan 95 tahun pertama dinas di 1995 serta 09 merupakan nomor absennya di tahun 95 yang ke-9. Depo induk PWT, rumah dari lokomotif ini Depo Purwokerto.
Untuk susunan rangkaian kereta api Kertanegara dalam perjalanan kali ini dimulai paling depan. Itu ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3, ekonomi 4, di belakang ekonomi 4 terdapat kereta restorasi pembangkit, dan di belakang restorasi pembangkit ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4. Nah, untuk kereta ekonomi pada kereta api Kertanegara ini menggunakan armada K316. Bisa dibilang ini adalah kereta premium generasi pertama sebelum kereta stainless steel. Dan harusnya di kereta kelas eksekutif juga menggunakan armada New Image. Namun yang saya lihat itu hanya ada satu kereta eksekutif satu yang New Image, sisanya kereta mild steel. Mungkin sebagian rangkaiannya tengah dalam masa perbaikan atau perawatan. Biasalah musim-musim sebelum libur Nataru itu kereta-kereta pada diperbaiki teman-teman untuk meminimalisir komplainan penumpang ya. Untuk kereta ekonomi 4 pada perjalanan kereta api Kertanegara saya mendapatkan kode armada K3 01629ML. K3 kereta kelas ekonomi 0 tidak berpenggerak, 16 tahun pertama dinas di 2016, 29 nomor absennya. ML, Depo Kepemilikan Depo Malang. Jadi rumahnya memang di sini teman-teman. BK, berat kosong 36.500 kg atau 36,5 ton. MD, mulai dinas di tanggal 27 bulan 9 2016. Di atas sebelah sini terdapat sebuah kode train mark F menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Namun untuk kereta api Kertanegara, kecepatan operasionalnya dibatas hanya sampai 100 km per jam saja. 47 berat maksimalnya 47 ton dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Untuk bugi K10 bentukannya seperti ini ya teman-teman. Jadi bugi yang sama persis yang digunakan kereta stainless steel saat ini. Pelanggan yang kami hormati, selamat datang di Kereta Api Indonesia. Untuk keselamatan dan kenyamanan perjalanan kita hari ini, kami mengimbau Anda masing-masing untuk berdoa dengan saksama. Selamat menempuh perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Kertanegara yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Purwokerto. Perjalanan kali ini menempuh waktu 8 jam 52 menit. Tepat sesuai dengan jadwal pukul 8.00 kereta api Kertanegara yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Malang. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Purwokerto dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Nah, sejauh ini di kereta api Kertanegara udah rame banget sama penumpang ya. Dan ketiga kalinya saya naik kereta api Kertanegara, rata-rata penumpang itu banyak sekali yang turun di stasiun Solo Balapan ataupun juga di stasiun Tugu Yogyakarta. Namun untuk kereta api Kertanegara, segmen pasarnya itu menurut saya lumayan bagus karena memang ada tarif khusus. Kereta api Kertanegara banyak juga penumpangnya yang di rute pendek, seperti dari arah Malang menuju ke Kediri, lalu dari Malang menuju ke Madiun, Madiun ke arah Yogyakarta, bahkan dari Jogja ke arah Purwokerto. Pemberhentian pertama kereta api Kertanegara jam 8:25 tiba di stasiun Kepanjen, dan Kepanjen ini masih memasuki Kabupaten Malang ya teman-teman. Jadwal berhenti di sini cuma sebentar, hanya 3 menit saja.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 8 lebih 50 menit. Kereta api Kertanegara yang saya naiki BLB di stasiun Pogaji. Ini statusnya berhenti luar biasa ya. Karena memang seharusnya di sini itu melintas langsung. Berhentinya lama banget katanya. Hampir 30 menit. Kita bakal tunggu silang dengan kereta api Majapahit kayaknya teman-teman. Tuh, stasiun Pogaji. Saya nggak tahu ya, di sini ada kereta yang berhenti secara normal atau enggak. Mungkin kereta penataran teman-teman yang berhenti normal di stasiun ini untuk naik turun penumpang. Namun untuk kereta jarak jauh, apabila berhenti di sini, statusnya bukan untuk naik penumpang. Seingat saya, waktu itu naik kereta api Kertanegara, kita harusnya menang bersilang dengan kereta api Majapahit. Karena memang kelas dari kereta api Kertanegara ini lebih tinggi ya, apabila dibandingkan dengan kereta api Majapahit yang notabene full ekonomi. Waktu itu juga persilangan antara kereta api Kertanegara dengan kereta api Majapahit di stasiun Kesamben. Lah ini Kesamben aja kita belum lewat gitu, tapi udah ditahan di stasiun Pogaji. Kabarnya aja setengah jam di sini. Wow. Momen sih, tapi mungkin kalau udah telatnya nanti setengah jam agak sulit ngejarnya. Nah, buat teman-teman yang mau tahu letak antara stasiun mana sih yang ada terowongan Karangkates dan juga jembatan Lahor, jawabannya adalah di petak antara stasiun Pogaji menuju ke stasiun Sumber Pucung. Jadi untuk lokasi terowongan dan juga jembatan Lahor ada di sebelah sana ya. Lokasinya tidak terlalu jauh dengan stasiun Pogaji dan juga stasiun Sumber Pucung. Dan untuk stasiun Pogaji tampak depan seperti ini. Kelihatan ya kalau ini merupakan bangunan lama, mungkin termasuk juga dalam bangunan cagar budaya atau bangunan heritage. Di depan stasiun Pogaji ini langsung pekarangan warga teman-teman. Tuh. Kayaknya baru pertama kali sih saya menginjakan kaki di stasiun Pogaji ini. Sekarang jam 9 lebih 16 menit. Kita sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Pogaji. Berhentinya 25 menit lebih ya teman-teman. Ini udah telat banget nih pasti. Pada perjalanan saat ini berangkat stasiun Pogaji pada pukul 09 lebih 16 menit mengalami kelambatan 28 menit. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero memohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan perjalanan kereta api Kertanegara. Sekarang jam 9 lebih 36 sudah tiba di stasiun Lingi ya. Namun saya nggak akan keluar teman-teman, lagi ngecas HP soalnya. HP-nya lowbat. Sekarang jam 9 lebih 57. Stasiun Blitar. Kita sudah tiba di stasiun Blitar ya. Dan
Kayaknya nyusul kereta ini nih, Penataran Doho. Sekarang jam 10:49. Sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Kediri. Lambat sekitar 18 menitan ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11:10. Kereta api Kertanegara yang saya naiki telah tiba di stasiun Kertosono. Dan di Kertosono ini pertemuan dari dua jalur ya teman-teman, yaitu jalur dari arah Surabaya sebelah kiri dan juga jalur dari arah Malang di sebelah kanan. Tadi kereta api Kertanegara lewat ke jalur sebelah kanan. Ini udah telat jadi bakal berangkat lagi ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11:28. Kita sudah tiba di stasiun Nganjuk. Keterlambatannya sekitar 9 menit ya, udah berkurang banyak banget. Pak Saiful dari Malang mau ke Purwokerto, Pulau Trip, mau beli makan dulu. Ya, sekarang saya mau ke kereta restorasi. Restorasinya ada di belakang kereta ekonomi 4 ya. Si Mas, ada makanan apa aja Mas? Ada nasi goreng, nasi ayam bubuk, nasi rames, nasi putih sama nasi sate. Ini berapa? Ayam bubuk ada Ucapan ini Tiga harus puluh pertamawan Bapak. Boleh? Tambah coklatnya sekalian. Kemudian Enggak, udah itu aja dulu. atau mau Di panas. Saya di ekonomi 4 18A. kalau mau pakai cash atau cash berarti udah. Pakai kris aja. Nah, untuk tempat makan di kereta restorasi ini emang terbatas banget ya. Dikarenakan ini KMP 3 atau kereta restorasi yang bergabung dengan pembangkit. Sehingga saya memutuskan untuk makannya di kereta ekonomi 4 aja ya teman-teman. Di tempat duduk saya.
nanti diantar katanya. Seperti biasa kalau keluar masuk kereta harus ditutup lagi ya. Sekarang jam 11:52 sudah tiba di stasiun Caruban. Lambat 8 menit ya teman-teman. Nah, sekarang juga saya udah pesan satu makanan. Ini bakso Caknan apa Cakman ya. Ini adalah salah satu bakso Malang yang terkenal di Malang. Oh ini nih, bakso kota Cakman sejak 1980. Dan untuk bakso ini harganya 38.000 di kereta restorasi. Kalau di outlet pasti lebih murah ya teman-teman. Namanya juga kan di kereta pasti udah ada markup tersendiri, dan dalam satu paket kita dapat kelengkapan seperti saus, sambal, dan juga kecap. Isiannya kurang lebih kayak gini ya. Tuh, ada mie, ada bakso, ada pangsit, dan lain-lain. Nah, untungnya di sebelah saya nggak ada penumpang lain ya teman-teman. Jadi bisa leluasa, makan juga bisa lebih enak sih. Kita coba dulu ya kuahnya tanpa pakai saus dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Oh, bakso Cakman ini emang terkenal ya di kota Malang. Outletnya juga ada beberapa dan outlet-outletnya itu besar teman-teman. Kuahnya panas ya, kayak bukan makanan yang diangetin gitu loh. Sekarang saya udah tambah sambal, kecap, dan lain-lain. Kita coba. Bismillah. Jadi lebih enak lagi ya teman-teman. Ini kita dapat pangsit juga tuh. Tapi pangsit keringnya udah nggak crispy lagi ya. Masih enak kok. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 12:06. Kereta api Kertanegara yang saya naiki telah tiba di stasiun Madiun. Ada lumayan banyak orang yang turun dari kereta api Kertanegara ya teman-teman. Namun yang naik nampaknya tidak terlalu banyak. Nah, stasiun Madiun adalah stasiun pusat Daop 7. Di sini juga di jalur 1 ada kereta Bandara Bias. Untuk KA Bandara Bias ini baru saja diperpanjang sekitaran 2 minggu ke belakang. Relasinya dari Bandara Adi Sumarno tujuan Solo Balapan sampai dengan ke Madiun ya. Jadwal keberangkatan kereta Kertanegara ini jam 12:09. Kayaknya bakal berangkat tepat, kalau nggak telat pun 1-2 menit doang. Tepat pukul 12:09 kereta api Kertanegara diberangkatkan dari stasiun Madiun. Jadi udah bisa ngejar keterlambatan ya teman-teman. Yang semula lambatnya itu sekitar 28 menit, ini bisa ngejar, luar biasa loh. Nah, di Madiun juga ada PT Inka ya, yang dimana rangkaian kereta yang saya naiki saat ini berasal dari Madiun. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Kertanegara di kelas ekonomi menggunakan armada kereta K316 atau kereta ekonomi angkatan tahun 2016. Untuk dari segi desain interior saya suka dengan dominan warna putih, kelihatan simple dan juga kelihatan elegan. Desainnya bagus ya. Lalu untuk dari tempat duduk yang tersedia ada 80 kursi serta setengah kapasitas menghadap arah laju kereta, setengahnya lagi menghadap mundur. Untuk fasilitas yang terdapat pada kereta kelas ekonomi ini di atas sebelah sana ada tayangan untuk hiburan, tapi kebanyakan memperlihatkan profil perusahaan ya. Di atas sebelah sini juga ada rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang. Ada gantungan untuk menggantung pakaian plastik dan lain-lain.
ada tirai yang bisa kita buka tutup kayak gini ya teman-teman. Lalu dari segi legroom, nah legroomnya kurang lebih seperti ini ya. Memang nggak lega-lega amat, tapi untuk saya pribadi masih aman, masih ada jeda sedikit selama kursi yang depan tidak di lining mentok. Lalu di sini juga terdapat kantong yang bisa kita gunakan untuk nyimpan botol, HP, dan lain-lain. Di sini ada meja kecil untuk nyimpan botol cup dan lain-lain. Di bawahnya ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, dan juga laptop. Di bawah sini terdapat sebuah tuas reclining yang apabila kita tarik ke atas, kursinya bisa mundur ke mode rebahan. Nah, untuk kursi yang digunakan pada K316 saat ini udah dirubah ya teman-teman. Kalau ini kursi yang sama persis pada kereta premium stainless steel. Untuk fasilitas toilet pada kereta api Kertanegara kelas ekonomi ini ada di 2 sisi ruangan ya. Ada sisi depan dan juga sisi belakang. Kita cek dulu di salah satu sisinya. Untuk kuncinya di slot seperti biasa, ini bukan pintu lipat ya teman-teman. Nah, untuk dari segi luas kurang lebih seperti ini. Memang udah cukup leluasa. Ada cermin yang ukurannya lumayan gede, ada tempat tisu, tempat sabun, ada wastafel juga ukurannya lumayan gede, airnya mengalir dengan normal. Lalu ada tong sampah, jet shower mengalir dengan normal. Di sini tombol flashnya, ada pegangan juga. Lalu ada pewangi ruangan dan gantungan untuk pakaian. Waktu menunjukkan pukul 12:55 menit. Kereta api Kertanegara yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Sragen. Awalnya sekitar 8 menit. Asli, dari yang awalnya telat, sekarang jadi awal banyak teman-teman. Nah, untuk di stasiun Sragen ini kita masih tunggu waktu keberangkatan pukul 13:05 waktu Indonesia Barat. Yang baru saja masuk di jalur 4 itu adalah kereta api Ranggajati dari stasiun Cirebon tujuan stasiun Jember. Nah, kereta api Ranggajati saat ini sudah tidak membawa kelas langka, sudah tidak membawa kereta bisnis lagi teman-teman. Karena kelasnya sudah dirubah menjadi kereta kelas eksekutif dan juga kereta ekonomi new generation modifikasi. Dengan berubahnya layanan kelas kereta api Ranggajati, berarti punah sudah kereta kelas bisnis di jalur lintas selatan. Mencatatkan awal sekitar 2 menit ya. Kereta api Kertanegara kini telah tiba di stasiun Solo Balapan. Kereta api Kertanegara masih menunggu waktu keberangkatan tepat pukul 13:34 waktu Indonesia Barat. Dan teman-teman, untuk di kota Solo ini ada 3 stasiun besar untuk perberhentian kereta api jarak jauh. Yang pertama, stasiun Solo Balapan. Ini adalah stasiun besar untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene kelas tinggi di jalur lintas selatan. Dan ada juga ke arah sebelah sana stasiun Purwosari untuk
kereta-kereta yang notabene ekonomi campuran, dan ada juga satu lagi, stasiun Solo Jebres untuk seluruh pemberhentian kereta menuju ke jalur lintas utara. Sehingga di kota Solo juga terdapat percabangan unik berbentuk segitiga ya. Ada percabangan dari stasiun Solo Jebres menuju ke stasiun Solo Balapan, lalu ada juga percabangan dari stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun Bundik, dan ada juga percabangan dari Solo Jebres menuju ke stasiun Bundik sampai dengan ke Semarang. Ternyata di stasiun Solo Balapan ada pergantian kru ya. Kondektur dari arah Malang turun di stasiun ini dan digantikan dengan kondektur yang lain. Mungkin biasanya ya sepaket juga dengan Polsuska, lalu kadang juga dengan OTC, saya kurang begitu hafal ya. Cuman biasanya ada juga pergantian kru selain di Solo Balapan ini di Kutoarjo, teman-teman. Waktu menunjukkan pukul 14:21. Kereta api Kertanegara yang saya naiki telah tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Nah, penumpang yang turun di stasiun Yogyakarta ini rame banget, yang naik juga banyak banget. Untuk stasiun Tugu Yogyakarta, ini merupakan stasiun besar di kota Jogja untuk kereta-kereta dengan notabene kelas tinggi. Dan di stasiun Tugu Yogyakarta juga ada depo kereta di area sebelah sini serta depo lokomotif ya. Ini ada rangkaian kereta yang tengah dilangsir. Biasanya digunakan oleh kereta bandara, kalau enggak kereta Pramek ya teman-teman. Ini bacanya. Bagus banget. Bagus banget. Sekarang waktu menunjukkan pukul 15:20. Kereta api Kertanegara yang saya naiki telah tiba di stasiun Kutoarjo. Kita sudah memasuki kawasan Daop 5 Purwokerto. Dan di stasiun Kutoarjo ini normal berhenti selama 5 menit ya teman-teman. Namun karena awal 2 menit kurang lebih akan berhenti di Kutoarjo selama 7 menitan. Nah, di Kutoarjo juga ini ada depo kereta ya. Di sebelah sini. Untuk penyimpanan sarana kereta yang sedang tidak digunakan, dan di sana kita bisa lihat ada rangkaian kereta, nampaknya itu rangkaian Sawung Galih yang lagi dicuci dan akan dipersiapkan untuk keberangkatan Sawung Galih nanti malam. Jam 15:51 diberangkatkan dari stasiun Kebumen.
sekarang waktu menunjukkan pukul 16:25 tepat. Kereta api Kertanegara yang saya naiki telah tiba di stasiun Kroya. Ini merupakan stasiun terbesar di Daup 5 Purwokerto. Di sini kita bertemu dengan kereta api Wijaya Kusuma, kereta dari arah Cilacap tujuan ke arah Ketapang Banyuwangi. Nah, untuk perjalanan kereta api Kertanegara dari stasiun Kroya ini akan mengambil jalur percabangan arah ke kanan menuju Purwokerto. Sedangkan di Kroya juga ada percabangan lain ke arah kiri menuju ke Bandung. Untuk penumpang kereta api Kertanegara yang turun di Kroya, lihat nih, rame banget. Emang ya, untuk kereta-kereta arah Purwokerto itu tuh segmennya tinggi di Purwokerto sama di Kroya, teman-teman. Ya, sekarang kereta api Kertanegara mulai berbelok ke arah kanan menuju ke Purwokerto. Jalur yang sebelah sana tuh yang menuju ke arah Bandung. Ternyata di Kroya kalau sore-sore banyak yang dagang ya di percabangan. Nongkrong sambil lihat kereta seru kayaknya. Oke teman-teman, jadi sekitaran 30 menit ke depan kereta api Kertanegara ini akan tiba di tujuan akhir stasiun Purwokerto. Jadi sebelum tiba di tujuan akhir, saya mau share dulu sedikit seputar perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Kertanegara merupakan kereta yang melayani perjalanan dari kota Malang tujuan ke kota Purwokerto. Untuk keberangkatan dari Malang pada pagi hari, apabila dari arah sebaliknya Purwokerto pada waktu malam hari. Dan untuk kereta api Kertanegara memiliki dua kelas layanan ya. Yang pertama ada kereta kelas ekonomi menggunakan armada K316 dan juga ada kereta kelas eksekutif. Saat ini saya duduknya di kereta kelas ekonomi dengan harga tiket kisaran Rp240.000 sampai dengan Rp280.000. Dari segi harga tiket menurut saya pribadi masih worth it banget karena perjalanan dari arah Malang ke Purwokerto itu rutenya jauh banget teman-teman. Waktu tempuhnya aja tuh sekitaran hampir 9 jam ya. Dan untuk kereta Kertanegara di ekonomi 4 saat ini menurut saya pribadi untuk guncangannya terbilang halus, lalu dari segi kekedapan suara lumayan baik loh. Saya kira awalnya K316 ini bakal gemblodak, tapi ternyata udah ada improve banget, sama seperti perjalanan saya dengan kereta api Kertanegara tahun lalu bareng dengan Mas Garda ya. Lalu yang ketiga dari segi pendingin ruangan, selama di perjalanan memang AC-nya ini tidak stabil ya teman-teman. Sometimes saya merasakan AC-nya cukup bikin gerah, tapi setelah jam 1 ke atas AC-nya ini udah mulai berasa agak dingin, terutama ketika saya duduknya di kursi yang bagian lorong ya. Lalu untuk dari segi jam keberangkatan juga menurut saya pribadi kereta api Kertanegara ini memang benar-benar bersahabat banget ya, terutama untuk teman-teman yang mau naik kereta api dari Purwokerto menuju ke arah Yogyakarta ataupun juga ke arah Malang di waktu perjalanan pagi hari. Nah, apabila kalian bertanya untuk perjalanan dari Purwokerto menuju ke arah Malang yang recommended di waktu pagi hari apa, kalian itu bisa naik kereta kembarannya Kertanegara ini, yaitu kereta api Malioboro Express. Bahkan untuk kereta api Kertanegara cikal bakalnya semula dari kereta api Malioboro Express yang diperpanjang ya. Mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Kertanegara kali ini. Seru juga perjalanannya karena bisa menikmati keindahan alam yang ada di sekitaran Malang. Kita bisa lihat juga terowongan Karangkates, Jembatan Lahor, terus terowongan Ijo, dan nanti juga kita bakal lewat terowongan Kebasen, ditambah lagi terowongan Noto. Ada juga jembatan Serayu. Sesaat lagi keretanya akan tiba di stasiun Purwokerto, jadi saya mau siap-siap dulu.
Dear passengers, in a few moments, we will arrive at the final station, Purwokerto Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Pukul 16:51 sekarang tiba di stasiun Purwokerto. Ini masuknya on time ya, awal 1 menitan. Isi. Alhamdulillah sudah tiba di tujuan akhir, stasiun Puerto Rico. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Malang, sekarang saya sudah tiba di kota Purwokerto, stasiun Purwokerto. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video perjalanan naik kereta api Kertanegara Ekonomi kali ini. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.